Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Graciela. Saya hadir di sini sebagai mediator yang telah ditunjukkan berdasar kesepakatan antara Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yaitu dari pihak PT Satwa Jaya dan pihak warga pemukiman setempat. Apakah Bapak dan Ibu siap untuk melakukan proses mediasi ini? Iya, siap, Bu. Siap, Bu. Nah, baik. Sebelum memulai proses mediasi kita pada hari ini, saya sebagai mediator ingin menyampaikan bahwa mediasi yang kita lakukan pada hari ini bukan sebagai mediasi Bapak Ibu untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, ataupun saling beradu siapa yang menang. Melainkan mediasi ini kita lakukan untuk mencapai kesepakatan secara damai agar kita tetap dapat melaksanakan kepentingan kita masing-masing dan tentunya akan saling menguntungkan bagi kita semua. Sampai di sini. Mengerti ya Bapak Ibu? Ngerti, Bu. Ya, baik, Bu. Mengerti. Oleh karena mediasi ini tidak berlangsung secara tatap muka, melainkan kita lakukan secara online melalui Miss Team, saya berharap agar Bapak dan Ibu bisa kooperatif dan jangan sungkan untuk memberikan informasi sebagai mestinya, karena saya di sini sebagai mediator bertujuan netral untuk menengahi dan membantu masalah yang sedang dialami oleh Bapak Ibu. Namun jika rasanya memang sulit untuk dikatakan di sini, saya bisa mengatur agenda untuk proses kasus, yaitu pertemuan saya secara pribadi dengan salah satu pihak, baik itu Bapak ataupun Ibu. Nah, sebelumnya mohon perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Okta. Di sini itu saya bertindak sebagai Direktur PT Satwa Jaya, Bu. Perwakilan. Salam kenal, saya Sairan, perwakilan pemuda warga pemukiman setempat, Bu. Baik, salam kenal semuanya. Sekarang saya akan mulai langsung ya proses mediasi kita. Pertama saya ingin mengetahui penjelasan Ibu Okta dari pihak PT Satwa Jaya yang dulu mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Baik, Bu. Jadi begini, Bu. Kami dari pihak PT Satwa Jaya ini pada awal bulan Januari kan ini telah melakukan negosiasi dengan pihak warga setempat di situ. Yang pada saat itu mereka itu diwakili oleh RT dan satu perwakilan warga juga. Nah, negosiasi kami lakukan lantaran bermaksud ingin melakukan pembangunan beberapa gedung untuk perkembangan usaha kami. Nah, total tanah kami di sana itu seluas 3 hektar. Namun yang selama ini terpakai hanya 2 hektar. Nah, kebetulan sisa 1 hektarnya itu sekarang dijadikan pemukiman untuk warga setempat di situ. Nah, singkat cerita, dari hasil negosiasi kami dari pihak PT dan warga telah sepakat bahwa mereka akan meninggalkan pemukiman tersebut, tapi dari pihak PT kami harus memberikan kompensasi berupa uang sebesar 8,5 juta per kepala keluarga dan juga kafling di lokasi yang sudah kami tentukan sendiri. Nah, hasil negosiasi tersebut itu telah dicatat dalam BAP dan telah dibuat perjanjian beserta klausa-klausanya oleh lawyer kami. Dan juga perjanjian tersebut sudah ditandatangan oleh Pak RT. Dan perwakilan warga juga sudah ditandatangani secara kolektif oleh setiap kepala keluarga di permukiman tersebut. Namun, setelah beberapa minggu kemudian, perusahaan mendapat laporan dari pekerja lapangan kami bahwa sempat terjadi percekcokan antara warga setempat di situ. Nah, padahal kami sama sekali tidak melanggar perjanjian kesepakatan negosiasi, Bu. Nah, baiklah Ibu Okta. Kalau dari pihak Bapak Sahiran, bagaimana ya Pak penjelasannya? Iya benar, Bu. Yang dikatakan Ibu Okta, memang terjadi percekcokan antara kami para warga dengan para pekerja yang saat itu sedang bekerja menggunakan alat berat. Tapi kan kemarin saat negosiasi katanya proses pembangunan baru dilakukan setelah kami sudah pindah ke lokasi baru. Makanya saya kaget, kok pagi-pagi sudah ada banyak aja beko-beko datang ke pemukiman kami.
Ini kami aja belum dikasih uang kompensasi, belum juga dikasih tahu lokasi pindahnya di mana. Sudah mau diproses saja pemukiman kami. Bukan begitu, Pak. Kami kan sudah jelasin berkali-kali. Pada saat itu, bahkan setelah negosiasi juga kami sudah informasikan dan sosialisasikan kepada warga-warga di situ, bukan? Terkait perjanjian hasil kesepakatan negosiasi kita semua. Nah, kami itu bukan bermaksud mau menggusur langsung permukiman Bapak pada saat itu. Kami hanya mengirimkan alat berat untuk membersihkan area di sekitar lahan pemukiman tersebut. Nah, itu tidak akan mengganggu tempat tinggal Bapak kok dengan warga-warga, karena kita dari pihak perusahaan juga sudah tahu kalau kita sudah ada membuat sebuah kesepakatan tentang hal tersebut. Nah, terkait informasi lokasi pindah dan uang kompensasi kan sudah jelas kita atur dalam perjanjian. Ini kan belum jatuh tempo juga, masih ada waktu lebih dari 1 minggu lagi loh, Pak. Baik, itu Bapak Ibu, mohon untuk tetap kondusif ya. Kita jalankan rangkaian proses mediasi kita dengan kepala sejuk. Jadi sejauh ini saya sudah kumpulkan dan sudah catat juga informasi-informasi dari Bapak Fahiran dan Ibu Okta. Sebelumnya Ibu Okta nanti bisa minta tolong kirimkan file perjanjian hasil kesepakatan negosiasi ke saya. Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin nanti akan saya pelajari terlebih dahulu isi-isi perjanjiannya agar saya dapat menarik kesimpulan terkait solusi terbaik yang kita ambil dari permasalahan ini. Sejauh ini saya rasa mediasi kita sudah cukup untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di agenda pertemuan mediasi selanjutnya. Nanti saya akan atur jadwalnya. Bapak Ibu mohon standby di WhatsApp ya. Karena nanti akan saya informasikan jadwal pertemuan mediasi kita selanjutnya ini. Sampai di sini aja ya, saya akhiri mediasi pada hari ini. Sampai jumpa kembali Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan mediasi kita setelah kemarin Ibu Okta mengirimkan file perjanjian kepada saya. Saya sudah pelajari isi hasil kesepakatan negosiasi Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan ulang ya hal penting dari isi perjanjian tersebut. Dan perlu saya ulangi kembali, mohon Bapak Ibu mendengarkan dengan sesama ya. Yang pertama itu adalah proses pengosongan lahan tempat warga tempat tinggal dilakukan oleh PT Satwa Jaya. Yang setelah semua warga setempat pindah ke lokasi baru, kemudian terkait uang kompensasi yang akan diberikan oleh pihak PT Satwa Jaya kepada warga setempat sehari setelah warga setempat pindah lokasi baru. Jadi metode pemberian uang kompensasi melalui bank transfer mandiri. Yang ketiga itu adalah para pihak telah bersepakat bahwa PT Satwa Jaya berhak melakukan pengukuran, pengecekan, perapihan, dan pembersihan di sekitar atau di luar pemukiman warga setempat. Walaupun warga setempat sempat belum pindah lokasi baru selama tidak mengganggu tempat tinggal warga setempat. Lalu yang keempat itu adalah para pihak telah bersepakat bahwa warga setempat berhak tidak diganggu tempat pemukimannya seperti yang dilakukan perataan, pengosongan, pembersihan selama belum pindah lokasi yang baru. Kecuali sebagaimana yang diatur dalam pasal di atas. Jadi masing-masing para pihak di sini mungkin salah mengartikan maksud dari kedua pihak itu. Sehingga menyebabkan terjadi percecokan. Jadi alangkah baiknya jika hal tersebut ini para pihak bisa lebih tenang dalam hal seperti ini ya. Jadi intinya memang seperti yang dibilang Ibu Okta di pertemuan sebelumnya bahwa pihak perusahaan hanya melakukan aktivitas di sekitar pemukiman warga, bahkan di luar pemukiman warga, di mana itu sudah diatur dalam perjanjian memang. Tetapi, Bu, pihak perusahaan juga tidak ada info terlebih dahulu bahwa akan mendatangkan alat berat ke sini. Mereka hanya memberitahukan bahwa akan membersihkan pemukiman dan tidak memberitahu menggunakan apa. Hal tersebut juga sangat membahayakan orang-orang yang ada di pemukiman tersebut. Apalagi kalau ada saat pada sore anak-anak pasti ingin bermain keluar, bagaimana kalau terjadi apa-apa. Dan juga pengerjaannya juga sangat bising, sangat mengganggu aktivitas warga-warga di situ. Kadang aja suaranya sampai malam pun masih ada dan sangat mengganggu waktu ibadah dan istirahat warga-warga di situ. Tujuan kami kan kalau sudah pulang ke rumah intinya istirahat, tetapi karena ada suara dari alat-alat berat itu jadinya kayak
kita para warga tidak bisa beristirahat penuh, Bu. Iya, saya mengerti Pak. Bu Okta dari pihak PT juga memang seharusnya menginformasikan itu terlebih dahulu kepada warga agar tidak terjadi kesalahpahaman bahkan sampai terjadi permasalahan seperti yang kita alami saat ini. Begini loh Pak, sebelumnya kita minta maaf karena mengganggu istirahat para warga setempat di situ dan juga tidak memberitahu yang kita gunakan adalah alat besar. Sehingga mungkin warga pada saat melihat itu shock pada tetapi hal tersebut kan juga sudah tertera pada perjanjian dan para warga juga sudah menandatangani perjanjian tersebut. Nah, kalau sudah tanda tangan, maka saya sudah anggap bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kami itu sudah mendapatkan persetujuan dari kalian, dari warga-warga di situ. Nah, di sini menurut pihak kami itu tidak bersalah karena kami juga sudah melakukan apa yang tertera dalam perjanjian tersebut dengan benar. Kita tidak melanggar sama sekali. Nah, kita hanya melaksanakannya juga kok dan juga yang kita bersihkan juga jauh dari permukiman warga setempat di situ dan sampai sekarang juga masih aman-aman saja saya lihat. Dan malahan saya yang mendengar bahwa pihak warga setempat yang berbondong-bondong marah ke pekerja kami yang melakukan pekerjaannya di situ. Begini Bapak Ibu, mohon tenang sebentar ya. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya dari sini. Para pihak juga dibantu oleh saya untuk menyelesaikan masalah secara damai. Dan siapa juga tidak ingin membawa hal ini ke ranah pengadilan kan. Nah, jadi di sini saya mempunyai dua solusi. Solusi pertama itu kegiatan pengerjaan tetap dilakukan dan memperhatikan keselamatan warga dan pengerjaan dimulai dari pukul 9 pagi sampai dengan maksimal jam 4 sore. Lalu solusi kedua itu adalah kegiatan pengerjaan tidak dilakukan. Namun sebaliknya, waktu pemindahan warga ke lokasi baru akan memakan waktu yang lama karena agenda perusahaan terpaksa tertunda. Bagaimana Bapak dan Ibu? Saya memilih opsi yang pertama, Bu. Saya juga setuju dengan opsi yang pertama, Bu. Baik, sekarang dari pihak PT, apakah ada hal yang mau disampaikan lagi? Ada, Bu. Begini, walaupun saya setuju dengan opsi yang pertama, tetapi di sini menurut saya waktunya itu saya mau memperpanjang waktunya dari jam 8 pagi sampai dengan 5.30 agar pengerjaan lebih maksimal dan tidak setengah-setengah, Bu. Loh, kalau itu nggak bisa begitu dong, Bu. Jam segitu biasanya jam warga pulang kerja. Anak-anak juga pada keluar aktivitas pada jam segitu. Gimana kalau terjadi sesuatu? Apakah pihak dari Ibu mau bertanggung jawab? Kalau menurut saya kegiatan pembersihan itu ada hubungan apa dengan para warga pulang kerja? Memang iya jika berhubungan dengan anak-anak, takutnya mereka bermain ke area di situ karena rasa penasaran kan. Tetapi kalau untuk warga pulang kerja, saya tidak terlalu setuju dengan Bapak di sini. Eh, Begini Pak, kan mereka kan sudah dewasa, sudah tahu di situ bahaya, jadi bisa menjauhi tempat tersebut. Menurut saya di sini hal yang kita lakukan tidak ada kaitannya dengan warga yang pulang kerja. Nah, lagian juga saya juga setuju tidak mengganggu waktu jam istirahat warga setempat loh, Pak. Hanya dengan meminta dari jam 8 pagi sampai jam 5.30 loh, Pak. Iya, Bu Okta, bukan begitu maksud saya. Tetapi kan demikian demi keamanan bersama, Bu. Kalau begitu bagaimana jika kita majukan 1,5 jam lebih awal, Bu, dan paginya itu dimulai dari jam 9 biar sama-sama enak juga kan. Soalnya jam segitu anak-anak sudah keluar bermain demi keselamatan anak-anak dan ibu juga kan agar tidak terjadi apa-apa. Kalau untuk sorenya saya setuju kita akan berhenti bekerja setelah jam 4. Tetapi jika Bapak masih ingin memendekkan waktu di pagi hari, saya nggak terima, Pak. Karena nanti proses pengerjaan kita itu makin lambat dong, Pak. Dan kalau masih terus begitu, ya udah deh saya pilih opsi yang kedua aja, Pak. Mereka para warga pindah aja langsung, tapi saya stop pengerjaan. Uh, Ya udah, daripada begini terus, saya perwakilan warga setempat setuju kalau pekerjaan pembersihan bisa dilakukan dari jam 8 pagi sampai 4 sore. Nanti untuk warga saya yang akan memberitahu mereka. Oke, kalau begitu saya terima.
Nah, baiklah Bapak dan Ibu, di sini saya akan simpulkannya. Jadi Bapak dan Ibu sepakat akan solusi yang saya berikan, yaitu pihak PT dapat melakukan pekerjaan pembersihan dengan alat bersih atau beko dengan cara pengerjaan tersebut dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Karena demi keamanan anak-anak di sana juga, agar tidak mengganggu waktu di sana untuk istirahat ya Bapak Ibu. Di sini juga saya menyampaikan kepada Ibu Oktah, alangkahnya baik jika ingin melakukan sesuatu yang agak membahayakan segera koordinasikan dulu dengan pihak setempat dan kepada Bapak Syahiran. Jika terjadi masalah seperti itu, berusahalah tidak sampai terjadi percecokan. Jika percecokan tersebut malah terjadi perkelahian atau akan lebih susah nantinya. Nah, di sini juga saya akan menanyakan sekali lagi, apakah Bapak dan Ibu ingin melakukan perkara ini ke pengadilan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, baiklah Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu tidak mau hasil mediasi ini didaftarkan ke pengadilan ya. Baik, tapi saya informasikan terlebih dahulu ya. Karena hasil mediasi tidak bisa kita daftarkan ke pengadilan, maka konsekuensinya Bapak Ibu harus melaksanakan hasil mediasi ini dengan itikat, baik ya Bapak Ibu. Karena tidak ada kekuatan hukum mengikat kalau tidak didaftarkan ini ke pengadilan, jadi mohon Bapak Ibu beritikat baik ya, jalanin hasil mediasi ini dengan baik. Setuju Bapak Ibu? Setuju, Bu. Setuju Pak Sahiran? Ya, setuju, Bu. Baiklah, kalau begitu, oleh karena mediasi kita sudah membuahkan hasil, saya kira demikian saja proses kita ini. Semoga lancar ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi dan pengertiannya. Nanti akta perdamaiannya akan saya buat, mungkin besok atau lusa langsung saya datang ke lokasi Bapak Ibu. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menandatanganinya ya. Terima kasih. Baik, terima Baik, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.